Karena di sini ada beberapa hal yang terpaksa memang harus bisa dilihat ya, bisa dilihat melalui gerak fisik atau tetap adalah sebuah visualisasi dari kebohongan dari banyak hal. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan berumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 ciri-ciri istri selingkuh dan berbohong ya. Ini tentunya adalah hal yang sangat tidak menyenangkan karena di sini tentunya adanya kebohongan di atas kebohongan, karena nama lain dari selingkuh adalah bohong ya. Jadi ketika ini memang terjadi, berarti kebohongan 2 kali dalam satu kata sudah dilakukan ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar setiap harinya. Dan juga Kang Kumis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih ya. Oke, kita lanjut ke topik. Yang pertama, biasanya ketika ini menggambarkan seorang istri yang selingkuh dan berbohong, ini biasanya suka kesal, dan kesalnya itu tidak punya alasan. Jadi tidak ada sebab yang secara terang-terangan bisa dilihat. Ya, kadang-kadang di sini kasihan suami yang menjadi imbas daripada kekesalan si istri, yang pada dasarnya si suami ini tidak tahu apa masalahnya. Ini makanya di sini tentunya sebagai seorang suami harus memiliki kesabaran berlipat dalam menghadapi situasi seperti ini. Karena siapa tahu dengan Anda tetap sabar, maka perilaku Anda juga dapat meningkatkan kesabaran kepada sang istri, atau setidaknya istri bisa menjelaskan secara perlahan permasalahan yang membuatnya ia kesal. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, semua kebaikan-kebaikan suami ini terabaikan. Tidak pernah mendapatkan respon apapun ya. Jadi sebaik apapun yang kita lakukan itu akan dianggap biasa saja atau bahkan tidak dianggap. Ini ketika seseorang diyakini mulai melakukan perselingkuhan di luar sana ya. Karena sekuat apapun magnet yang Anda ciptakan, ini tidak akan mampu menarik siapapun ya, terutama entah itu pria, entah itu wanita, ketika sedang melakukan perselingkuhan ini tidak akan tergoda dengan hal lain, karena dia hanya akan tergoda dengan si dia. Lalu yang ketiga, ia mulai enggan untuk melakukan komunikasi, jadi menjauh, karena di sini dia ingin melakukan hal-hal yang memang membuat dia asik menurutnya. Ini akan dia jalani sendiri tanpa harus diketahui oleh pasangannya ya. Jadi dia lebih suka menyendiri, lebih suka berbeda tempat dalam satu waktu ya. Karena dengan kesendirian mungkin dia bisa bebas melakukan apa saja, walaupun apapun yang dilakukan ketika seseorang sedang berselingkuh ini, apa yang dilakukan tidak akan menciptakan sebuah solusi, bahkan kehidupannya pun tidak akan merasa tenang ya. Jadi hal yang terbaik dalam hidup berumah tangga adalah jangan selingkuh. Lalu yang keempat, jelas hilangnya kebersamaan ya. Jangankan kebersamaan dalam ruangan terbuka, dalam ruangan tertutup saja kebersamaan ini akan hilang, karena biasanya ia akan sibuk masing-masing ya, sekalipun itu di dalam kamar ya. Karena ketika seseorang sedang menjalani perselingkuhan ini, ketika berkomunikasi lewat media sosial di dalam kamar, inilah hal yang paling asik sebetulnya. Ini. Maka dari itu kebersamaan secara tidak langsung akan terpisahkan karena hal yang demikian itu. Ini. Lalu yang kelima, dia memiliki sorot atau pandangan yang berbeda. Jadi ketika Anda memandang pasangan Anda, justru pandangan Anda akan sia-sia karena pasangan Anda akan membuang muka. Ini adalah hal-hal yang dilakukan pada saat pasangan Anda memang membohongi sesuatu dari Anda, ditambah dengan perselingkuhan yang mungkin sedang berjalan ini. Lalu yang keenam, saya sarankan ketika Anda terus mengalami seperti itu, perlahan Anda coba ya, ajak dia duduk bersama dengan Anda. Ajak bicara baik-baik.
Apakah dia memang kuat menahan pandangan Anda lebih lama, atau memang berpura-pura merapikan rambut, mengangkat kerah baju, atau menggaruk kepala yang tidak gatal, dan juga memegang bagian leher agak sedikit bawah telinga. Ini secara psikologis menggambarkan bahwa dia betul-betul menyimpan banyak kebohongan ya di dalam hidup rumah tangga, terutama dengan pasangannya. Ini menggambarkan, ini secara psikologis ya. Ini ada gerak-gerik yang memang secara refleks ketika seseorang berbohong itu akan banyak melakukan hal tersebut. Salah satunya itu akan dilakukan dari tadi yang saya sebutkan. Lalu yang terakhir, apakah ia akan duduk dalam keadaan melipat, ya, maksudnya melipat atau menutup paha ketika dia duduk bersama Anda, atau sedikit menyembunyikan tangan di bawah meja, misalnya seperti ini ya. Jadi ditaruh di bawah seperti ini. Artinya dia tidak berani berhadapan-hadapan seperti ini ya. Tapi dia akan menyembunyikan telapak tangan ini di bawah meja. Menyembunyikan tangannya di bawah meja. Di samping melakukan beberapa garukan di kepalanya walaupun itu tidak gatal ya. Nah sahabat, itulah 7 ciri-ciri istri selingkuh dan berbohong yang tentunya juga perlu Anda pahami, karena kebohongan sebetulnya tidak bisa disembunyikan, karena di sini ada beberapa hal yang terpaksa memang harus bisa dilihat ya, bisa dilihat melalui gerak fisik, atau tetap adalah sebuah visualisasi dari kebohongan dari banyak hal. Ini tentunya akan melakukan hal yang berbeda tergantung seberapa besar tingkat kebohongan yang ia lakukan. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Gubis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Gubis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.